Kasih tahu saya atau kasih tahu teman-teman yang ada di samping saudara, saat mana momen dalam hidupmu yang kamu paling merasa sangat disayang. Kasih tahu, kapan kamu merasa kamu disayang? Ada, ini mungkin butuh pemikiran, but this is important. Kapan kita merasa disayang? Ulang tahun gitu ya. Saat ada yang bilang I love you? Ada? Atau mungkin saat ada yang kalau kita kecil disisirin rambutnya, dikepang-kepang, dapat urus ada di sini rumah urungan gitu ya. Atau mungkin lagi disuapin gitu ya. Mama capek ini enggak pernah sih kita. Lalu kemudian atau mungkin dapat hadiah atau di atas jalan-jalan orang mau liburan ke Bali. Oh iya, siling. Atau kemudian pas lagi jalan tangannya dipegang, so sweet gitu ya. Iya, jadi pikir kapan momen paling disayang. Kasih senyum kanan dan kiri kalau suka ketemu sing, ini waktu saya paling merasa disayang. Nah kan, betul tuh saudara sebenarnya kurang kasih sayang. Karena gak bisa mikir, apa ya kayaknya gak pernah dirasa disayang. Nah. Sekarang kira-kira kapan Tuhan paling merasa dikasihi? Kapan? Saya kasih ayatnya ya. John 14 verse 15. Jesus said to his disciple, if you love me, you will do as I command. If you love me, you will do as I command. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Jadi saya membayangkan berdasarkan ayat ini momen di mana Tuhan paling merasa kita mengasihi Tuhan itu saat kita taat atau nurut. Bilang sama temannya, kamu harus nurut. Gitu ya. Yes, jadi saat kita menuruti segala perintah Tuhan, saat kita nurut gitu ya. Kita tuh sebenarnya sedang menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Dan Tuhan sudah jelas-jelas nyatakan bahwa if you love me, you will obey. You will do what I command. Nah, memberi persembahan saudara-saudara itu adalah sebuah perintah Tuhan. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada perintahnya Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan gitu ya. Ada yang terdiri atas hukum-hukum Tuhan. Ada yang sebatas saran-saran Tuhan gitu ya. Tetapi ketaatan kita di sepanjang Alkitab, ketaatan kita adalah tanda atau bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan meskipun berbeda dengan agama-agama lain yang melakukan ketaatan demi mendapatkan keselamatan, agama Kristen adalah satu-satunya agama di mana kita diselamatkan, dan oleh karena kita selamatkan, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan bentuk we obey. Kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi ketaatan di dunia Kristen beda dengan agama lain. Ketaatan di dunia Kristen adalah sesudah kita menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Dan apa hebatnya saudara-saudara? Sejak zaman Alkitab sampai perjanjian baru. Perjanjian lama sampai perjanjian baru maksud saya gitu ya. Garansi dari semua ketaatan adalah blessing. Sama-sama bilang blessing. Kami masuk dalam pembicaraan pastoral yang cukup hangat beberapa waktu ini. Untuk berbicara mana lebih besar, kasih karunia atau blessing atau berkat. Karena banyak di antara kita yang berpikir bahwa itu sama, bahwa itu lebih besar berkat, namanya juga berkat keselamatan. No, saudara-saudara. Gitu ya. Kalau kasih karunia pasti yang paling besar. Karena kasih karunia itu diberikan kepada kita hanya ketika kita percaya, kita gak perlu lakukan apa-apa. Hanya percaya kita menerima kasih karunia. Unmerited. Tapi blessing di Alkitab itu selalu bersyarat. Di mana ada ketaatan,
di situ ada blessing. Pastor, ada nggak blessing yang nggak bersyarat? Nggak ada. Bacalah Alkitab. Semua blessing itu bersumber dari ketaatan. Karena bagi Allah ketaatan kita adalah tanda you love me apa enggak. Saya udah kasih karunia sama kamu. Pokoknya kamu berdosa pun tetap aku sayang. Tapi bukankah sejak awal Tuhan merindukan kasih kita kepada Tuhan? Makanya dia kasih kehendak bebas kepada kita. Supaya kita bukan robot yang tiba-tiba mengasihi. Tapi kita bisa memilih untuk mengasihi. Dan ukurannya apa? Ketaatan. Dan memberi persembahan. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena memang disuruh sama Tuhan. Untuk kita memberi persembahan. Zaman perjanjian lama. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berkorban. Korban keselamatan, korban penebus salah dan semua macam korban itu. Apa yang Tuhan mau kasih pesan? Tuhan kirimkan bahwa segala sesuatu ada aturannya. Ada rulesnya. Dan ketika kita menepati rules itu. Kenapa kita diberikan rules? Supaya kita bisa mentaati dan dari taat itulah Tuhan tahu bahwa kita mengasihi dia. Memang kata taat itu berat di zaman sekarang. Berat sekali buat kita yang dibesarkan dengan liberalisme barat. Dengan kolonialisme juga yang sekian lama datang. Itu berat sekali. Kita sulit sekali tanpa bertanya alasan dan taat. Sulit. Kalau kita disuruh taat gitu ya, kita mesti tanya kenapa saya harus taat. Gitu ya, kenapa, apa alasannya saya harus mengikuti aturan ini. Apa alasannya dan lain-lain sebagainya. Oke, saudara-saudara gitu ya. Tapi di Alkitab, dalam banyak konteks Alkitab, Allah memberikan hukum tanpa penjelasan. Karena dia cuma mau lihat bahwa orang mau taat apa enggak. Amin. This is important. Karena gak selalu juga kok kita taat hukum karena kita paham karena apa. Sekarang saya tanya gini. Lampu merah itu hijau, kuning, merah. Mengapa begitu? Tapi saudara kalau merah berhenti kan? Atau tambah gas, Rof? Oh berhenti ya. Kenapa mesti merah, kuning, hijau? Kenapa enggak warnanya ungu, pink, orange gitu? Suka-suka, mungkin kita di Tomohon lebih girly. Jadi kita mesti ungu pink. Kita bikin lampu merah sendiri. Gak bisa. Kita bahkan gak tahu kenapa begitu. Tapi kita harus tahu merah artinya berhenti. So di dalam dunia ini kita bisa taat tanpa paham. Kenapa sama Tuhan kita? Kenapa sih harus kasih persembahan? Kenapa sih harus ini? Sometimes kamu hanya perlu taat aja lah. Karena itu bahasa yang dimana Tuhan merasa dia dikasihi ketika kita taat sama dia. Amin. Saudara mau kasih benih, saudara mau kasih misi, saudara mau kasih kunci. Biasanya adalah ketaatan. Kenapa sih Tuhan gak kasih penjelasan banyak? Kenapa juga kita banyak bertanya? Kita banyak bertanya karena kita udah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi selalu, itu kan tipuan si setan. Kan lu pengen jadi seperti Tuhan kan. Jadi kamu pengen tahu kan apa yang Tuhan tahu. Dan kita makan, saudara-saudara. Kita beli apa yang iblis jual. Lalu kita memperbudak diri kita dengan kalau melakukan sesuatu harus ada ini. Oh, sometimes ketaatan itu hanyalah butuh taat. Dan ketika tanpa ada pertanyaan. Dan ketika kita mentaati, the blessing comes upon you. Datang mendatangi engkau. Karena orang yang bisa taat, hanya orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Gak peduli. Karena apa? Pokoknya Tuhan suruh backing, kita mau backing. Karena itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu percaya. Amin. Memberi enggak usah pakai banyak bantah-bantah. Tuhan suruh, kasih jo. Amin. Itu bahasa kasihnya Tuhan. Tuhan paling merasa dikasih. If you love me, you will do as I command. Dan itu ucapan Yesus kepada murid-murid sebelum dia pergi. Tunggu sebentar. Aku akan kasih tahu bahasa kasihku. If you love me, you will obey my command. Siap mau beri persembahan? Amin. Tuhan pasti senang.
Karena itu bahasa kasihnya dia. Dia gak perlu dipegang tangannya. Kita gak perlu pijit-pijit dia. Kita bilang I love you juga dia gak biasa aja. Tapi ketika kita taat, He knows we love Him. Dia tahu kita mengasihi dia. Haleluya. Saya kira kita mulai dikuasai oleh keinginan untuk memberi. So tidak tahan untuk memberi, amin. Our obedience is not the cause of our love for Jesus. It's the evidence of it. Ketaatan kita bukan hanya disebabkan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan penyebab. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. When we love Him deeply, we naturally desire to follow Him faithfully. Kita memberikan persembahan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan.